adalah talkhisun, ringkasan, jayyidun yang bagus, mufidun yang berfaedah, bima ara, menurutku. Li kitabin mushtaharin, bagi kitab yang sangat terkenal, nafi'in yang bermanfaat jiddan. Kitab saya ini, kitab Al-Mu'lim, itu hanya ringkasan. Yang baik, yang bermanfaat menurut saya, dari kitab yang sangat terkenal. Nasaha bihi ahlul ilmi, yang disarankan oleh ahli ilmu. Wawajjahu ilaiha tullabahu, dan mereka mengarahkan ilaiha pada kitab ini, tullabahum, pada murid-murid mereka, qadiman wa hadithan. Qadiman zaman dulu, wa hadithan dan zaman sekarang. Kitab yang disarankan oleh ahli ilmu. Para ulama dari dulu sampai sekarang selalu mengarahkan santri-santrinya untuk membaca kitab ini. Ala, ketahuilah, wa huwa kitab Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim fi adabil alim wal muta'allim. Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim, mengingatkan pendengar dan orang yang berbicara, fi adabil alim, dalam adab tata keramanya orang yang berilmu, wal muta'allim, dan orang yang belajar ilmu. Penulisnya siapa? Alladhi allafahu, yang menyusun kepadanya qabla sab'ati qurun, sebelum 7 abad. Siapa? Al-Allamah Al-Jalil Al-Imam Badruddin Ibnu Jama'ah Al-Mutawaffa, yang wafat sanata 733, yang wafat tahun 733 Hijriah rahimahullah ta'ala. Nah, kitab Tadhkiratus Sami' adalah kitab yang sebelum 7 abad yang lalu disusun oleh Al-Imam Badruddin Ibnu Jama'ah. Ibnu Jama'ah wafat pada tahun 733 Hijriah. Wa qad awsa bihadzal kitab, sungguh telah wasiat, menyarankan, berpesan dengan kitab ini, madihan lahu, dengan memuji kitab ini, mubtadi'an bidzikrihi, diawali dengan menyebut kitab ini, syaikhu masyayikhina, gurunya guru-guru kami. Siapa? Kami siapa? Syekh Ali Ibn Hasan Al-Halabi. Baik. Al-Allamah Al-Syekh Ubaidullah Ar-Rahman Al-Mubarakfuri. Fi awaili kitabihi, di bagian awal-awal kitabnya yang berjudul Mir'atul Mafatih fi syarhi Mishkatil Masabih. Mishkatul Masabih. Baik, Mishkatul Masabih karya siapa? Ibnu Qudamah. Yang benar hadits karya Ibnu Qudamah. Baik. Yang mengatakan wa yanbaghi lit-talib, dan dianjurkan untuk penuntut ilmu an yutali'a, untuk membaca mutala'ah. Mutala'ah itu apa? Membaca sambil berusaha memahami. Itu namanya apa? Mutala'ah. Kitab Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim. Nah, yang dia sebut pertama kitab ini, kemudian dia sebut kitab-kitab yang lain, tapi yang pertama kali disebut oleh Ubaidullah
Al-Mubarakfuri adalah kitab Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim. Baik. Wa kadzalika, demikian pula usabihi, berpesan dengan kitab ini Fadilatul Syekh Bakr Abu Zaid fi kitabihi, di dalam kitab beliau Al-Mutamayyiz, yang istimewa, yaitu Hilyatu Talibil Ilm. Baik. Syekh Bakr Abu Zaid dalam kitab dia Hilyatu Talibil Ilmi juga berpesan kepada para talib ilmu untuk membaca kitab ini. Wal Kattani, Al-Kattani juga dalam kitab At-Taratib Al-Idariyah juga berpesan supaya talib ilmu membaca kitab ini. Wa khairuhum rahimallahul jami'. Semoga Allah memberikan rahmat kepada semuanya. Wa huwa, dan kitab ini, kitab Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim, adalah min ahammi maraji' kitab ad-dalil ila al-mutun al-ilmiyah. Nah, termasuk rujukan maraji' paling penting, nah, untuk kitab ad-dalil ila al-mutun al-ilmiyah. Baik, An-Nafi', kitab yang sangat bermanfaat, min ta'lif Fadilatul Syekh Abdul Aziz Ibn Qasim hafizahullah ta'ala. Nah, yang disusun oleh Syekh Abdul Aziz Ibn Qasim hafizahullah ta'ala. Nah, rujukan utamanya adalah kitab Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim. Baik. Manhajul kitab, metode kitab. Kitab apa? Kitab Tadhkiratus Sami'. Waqad dzakara, sungguh telah menyebutkan kitabana hada, kitab kita ini, siapa? Dr. Muhammad Ajaj Al-Khatib fi kitabihi, dalam kitab dia Lamahatun fil Maktabah wal Bahthi wal Masadir, wasifan iyyahu, dia mensifati atau menerangkan pada kitab ini biqaulihi, dengan ucapan dia, min ajma'i ma kutiba, termasuk kitab yang paling mengumpulkan fi wajibatil muallim wa adabihi, di dalam kewajiban atau tugas-tugas pengajar dan adabnya. Wa fi wajibati talibil ilmi, dalam kewajiban atau tugas-tugas talib ilmi, wa adabihi, dan adabnya. Wassilati bainahuma, dan hubungan antara al-muallim dan talib ilmi. Wal ulum, dan ilmu-ilmu allati yang yabda'u biha al-muta'allim, yang memulai dengannya al-muta'allim, orang yang belajar ilmu. Wa ma yalhaqu bihadza. Nah, jadi Dr. Muhammad bin Ajaj mengatakan kitab Tadhkiratus Sami' adalah salah satu kitab yang paling banyak memuat kewajiban-kewajiban ahli ilmu dan adabnya, kewajiban-kewajiban talib ilmu dan adabnya, dan hubungan antara ahli ilmu dan talibnya, dan ilmu apa yang harus dimulai oleh talib ilmu. Nah, ini kitab yang paling banyak memuat itu adalah kitab Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim. Baik. Walamma kana ba'd al-asatidah, karena sebagian ustaz wa tullab, dan para pencari ilmu, yuqimuna fil madaris, mereka menetap atau berdiam di madrasah-madrasah, seperti kebiasaan pesantren-pesantren kita di Indonesia. Nah, santrinya diasramakan, kemudian ustaz-ustaznya juga tinggal dalam satu lingkungan. Nah, dia menambahkan aqada faslan
dia juga membuat satu fasal fi adab sukna wal madaris. Adab sukna. Apa sukna? Nah, adab di sekan. Di dalam apa? Sekan, di dalam asrama. Wal madaris. Nah, adab sukna wal madaris. Adab di asramanya madrasah. Adab di pesantren kalau kita. Nah, adab di lingkungan pesantren seperti apa? Wa kataba ba'dul mu'asirin, sebagian ulama-ulama sekarang, ulama-ulama modern zaman sekarang menulis manzumatan, pada manzumah bait latifatan yang sangat cermat fi adabi talabil ilmi, dalam adab talabil ilmi. Qala fiha, ya di dalamnya mengatakan min dhimni maqala, termasuk yang dia katakan adalah wa jullu ma awradtu min adabi fa innahu la raiba min kitabi tadhkiratis sami'i lil kinani alaihi tatra rahmatur rahmani. Baik. Wa jullu ma awradtu, dan sebagian besar yang aku hadirkan min adabi, dari adab. Adab siapa? Nah, adab talib ilmi. Fa innahu, maka sesungguhnya dia la raiba, tidak diragukan, min kitab Tadhkiratis Sami' lil Kinani. Nah, dari kitab Tadhkiratis Sami', nah, karya Syekh Al-Kinani. Baik. Alaihi tatra, semoga atas Al-Kinani tatra, terus mengalir, terus tercurahkan rahmatur rahmani, rahmatnya Allah yang maha mengasih. Nah, dia mengatakan apa? Ya. Jadi hampir semua adab yang aku cantumkan dalam bait-bait ini adalah dari kitab Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim. Baik. Kemudian kita tentu penasaran dengan apa? Kitab Al-Mu'lim ini. Apa yang dilakukan oleh Syekh Ali ibn Hasan Al-Halbi terhadap kitab Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim. Nah, sehingga dia membuat judul Al-Mu'lim ini. Baik. Nah, di sini dia mengatakan amali fil kitab. Nah, yang aku kerjakan dalam kitab ini, kitab apa? Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim. Baik. Apa yang dia lakukan? Qala kuntu bitalkhisihi. Nah, aku melakukan bitalkhisihi, meringkasnya. Yang pertama yang aku lakukan adalah meringkasnya. Baik. Meringkas yang baik itu gimana? Menjadikan kitab itu ya lebih ringkas tapi tidak mengurangi faidahnya. Nah, sebagian orang meringkas tapi faidahnya kitab hilang atau kurang. Nah, ringkasan yang baik itu adalah ringkasan yang tidak mengurangi apa? Faidah. Baik. Wa dhabti nassihi, dan memberikan dhabt. Apa dhabt itu? Dhabt itu kalau perlu diharokati. Baik. Perlu diperjelas apa titik-titiknya, diperjelas titik-titiknya. Nah, perlu ditambahi catatan, oh ini apa titiknya 1, oh ini titiknya 2, tambahi catatan itu. Dan itu namanya apa? Dhabt. Nasihi, pada nasnya kita. Dan mungkin ada kalimat-kalimat dalam kitab Tadhkiratus Sami' yang berpotensi orang salah membacanya. Di situ dia kasih apa? Dia kasih harokat, diperjelas apa? Harokatnya, diperjelas titik-titiknya. Itu namanya apa? Dhabt. Wa ta'liqi alaihi. Nah, dan memberikan komentar atau catatan pada kitab ini. Mungkin ada ucapan-ucapan Al-Kinani atau nas-nas yang dicantumkan oleh Al-Kinani yang perlu dia komentari. Wa takhriji ahadithihi, dan mentakhrij hadis-hadisnya. Hadis-hadis yang ada dalam kitab itu, nah, itu apa namanya?
dikeluarkan oleh siapa? Dijelaskan. Asarnya dikeluarkan oleh siapa? Asar itu hampir sama dengan hadis. Ya, bedanya kalau hadis itu yang nisbatnya kepada Nabi, kalau asar yang nisbatnya kepada selain Nabi. Misalnya asar dari sahabat siapa? Asar dari tabi'in siapa? Itu namanya asar. Baik. Wa min muhimmati ma 'allaqtuhu 'alal kitab, dan termasuk yang paling penting dari ta'liqku terhadap kitab ini, catatan atau komentarku dalam kitab ini adalah rabtut taujihat al-ilmiyah, mengaitkan arahan-arahan keilmuan atau yang terkait dengan ilmu al-qadimah yang dulu, bil awda at-ta'limiyah, dengan kondisi pengajaran al-asriyah zaman sekarang. Baik, modern. Baik, ini yang pertama. Nah, jadi pengarahan-pengarahan terkait dengan ilmu, nah, oleh ulama-ulama dulu atau zaman dulu, nah itu gimana bisa di situ jelas kaitannya atau bisa diterapkan untuk metode pengajaran sekarang. Wastimbatus silah, dan menggali hubungan, menyimpulkan hubungan al-mushtarakah yang dimiliki bersama bainahuma, di antara keduanya. Baik. Kemudian apa hubungannya dengan pengarahan yang dulu dengan keadaan sekarang? Bagaimana hubungannya? Baik, taujihan wa tambihan, baik berupa arahan maupun catatan. Idhafatan, ditambah lagi, ila katsirin, pada banyak minal fawaid al-lughawiyah, dari faedah-faedah yang terkait dengan lugah, dengan bahasa, wal ilmiyah, dan terkait dengan ilmu, wa tarikhiyah, dan terkait dengan sejarah, wa tarbawiyah, dan terkait dengan pendidikan, wa sulukiyah, dan terkait dengan perilaku, wal manhajiyah, dan terkait dengan metode, wa ghairi dzalika bi fadli rabbi ta'ala. Nah, ini yang dilakukan oleh Syekh. Wa min muhimmati dzalika, dan termasuk yang terpenting dari itu tadi, fi ma'ara, menurutku adalah ma'adhaftuhu, yang aku tambahkan, min anawin janibiyah, dari judul-judul tambahan, mulakhsatan, dengan merangkum, lima qasidil muallif, pada tujuan muallif fi buhuthihi, di dalam pembahasannya, wa tafri'atihi, dan tafri'atnya. Apa tafri'at itu? Tafri'at itu adalah membagi-bagi tulisan dalam beberapa cabang. Itu namanya apa? Tafri'. Jadi tujuan muallif, nah, dalam pembahasannya itu apa? Itu tak buat dalam judul, tak simpulkan dalam judul. Tujuan muallif membagi-bagi masalah ini dalam beberapa cabang itu apa? Nah, tak tulis di dalam judul, tak jadikan judul. Sa'ilan Rabbi subhanahu an yanfa'ani wa yanfa'abi. Nah, seraya aku meminta kepada Rabbku subhanahu agar memberi manfaat kepadaku dan memberi manfaat sebabku. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Itu semua muqaddimah dari Syekh siapa? Ali ibn Hasan ibn Ali ibn Abdul Hamid Al-Halabi. Baik. Kemudian kita beralih ke tarjamatu muallif al-asl, biografi penulis asalnya kitab. Kitab apa? Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim. Nah, kita perlu tahu biografinya. Salah satu tujuan kita mengetahui biografi seorang penulis kitab adalah apa? Nah, untuk menumbuhkan kepercayaan kita terhadap apa yang dia tulis. Kalau kita tahu kapasitasnya, tahu tingkat keilmuannya, kita akan lebih mudah untuk menerima apa yang dia tulis.
Nah, tapi kalau kita nggak tahu siapa yang nulis ini, nah, mau menerima statementnya atau apa-apa, kadang ragu-ragu. Baik, ini itu yang pertama. Yang kedua, banyak hal-hal yang menginspirasi kita dalam biografi dia. Nah, ini juga kita bisa jadikan sebagai inspirasi dalam kita belajar. Baik. Tarjamatul muallif al-asl, yaitu Badruddin Ibnu Jama'ah. Penulis Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim adalah Badruddin Ibnu Jama'ah Al-Kinani. Al-Mutawaffa sanata 733. Yang wafat tahun 733 Hijriah, rahimahullah ta'ala. Kemudian di situ muallif menyebutkan masadir tarjamatihi. Nah, sumber tarjamahnya atau biografinya itu dari mana? Itu banyak sekali marajiknya dan referensinya. Jadi muallif atau Syekh Ali bin Hasan Al-Halabi ini tidak ngawur dalam membuat biografinya. Dia juga mengacu kepada beberapa referensi yang banyak sekali di situ. Kemudian kita langsung saja kepada apa yang ditulis oleh Syekh. Qala huwa aqdal qadat. Dia adalah qadhi agung. Nah, hakim agung. Nah, dia dikenal dengan jabatan dia sebagai apa? Hakim agung. Zaman dulu istilah hakim agung ini diistilahkan dengan istilah-istilah yang oleh sebagian ulama diingkari, dan banyak ulama diingkari, seperti qadhil qudat. Nah, hakimnya para hakim. Nah, ini diingkari oleh para ulama. Kenapa? Nama itu ayatnya untuk siapa? Allah. Nama itu untuk Allah. Dan hakimul hukam. Nah, hakimnya para hakim. Baik. Nah, sehingga oleh Syekh Ali bin Hasan Al-Halabi, nah, ibarat itu dia takbir itu, ungkapan itu dia ganti dengan aqdal qadat. Yang maksudnya sama, yaitu apa? Hakim agung. Nah, hakim agung itu hakim tertinggi di suatu wilayah, itu namanya hakim agung. Syekhul Islam Badruddin, Syekhul Islam itu maksudnya apa? Nah, ahli fikihnya, ahli ilmunya, nah, orang-orang Islam. Guru besar. Nah, milik orang-orang Islam. Badruddin, ini gelar dia, Badruddin Abu Abdillah. Dan namanya, ini kunyahnya. Nah, kunyahnya. Muhammad ibnu Ibrahim ibnu Sa'dillah ibnu Jama'ah. Jadi Jama'ah. Berarti Jama'ah itu nama siapa? Nama siapa? Buyutnya. Nah, nama dia Muhammad, bapak dia Ibrahim, kakek dia Sa'dullah, dan buyut dia adalah Jama'ah. Ibn Ali, Ibn Jama'ah, Ibn Hazim, Ibn Sakhr Al-Kinani nasaban. Jadi nasab dia, dan nisbat dia secara nasab adalah Al-Kinani. Dari keluarga atau dari suku Bani Kinanah. Al-Hamawi, Maulidah. Kalau dia dinisbatkan kepada tempat lahirnya, maka nisbatnya adalah Al-Hamawi. Artinya dia lahir di daerah Hamah. Daerah apa? Hamad. Asy-Syafi'iyyu madhaban. Madhabnya adalah Asy-Syafi'i. Wulida lailatas sabt. Dia lahir malam Sabtu. Rabi'il akhir. Tanggal 4 Rabiul akhir. Sanata 39 wa 600. Tahun 639 Bihamad, di daerah Hamad. Wa bihanasha, dan di daerah Hamad pula
dia tumbuh berkembang. Artinya masa kecil beliau di situ. Baik. Wa kadza, demikian pula wulida abuhu. Bapak beliau dilahirkan fi hadhil Madinah, di kota ini. Kota apa? Hamad. Baik. Bapak beliau juga lahir di kota Hamad. Wa rubbama, dan bisa jadi sairu ahli jamaah, seluruh keluarga jamaah, qad wulidu fi madinati Hamad, dilahirkan di kota Hamad. Bisa jadi semua keluarga ahlu jamaah itu lahirnya di kota Hamad. Jadi kota Hamad bisa jadi itu adalah asal keluarga ahli jamaah. Baik. Wa huwa min usratin Arabiyyah. Wa huwa, dan Ibnu Jamaah, min usratin Arabiyyah, dari keluarga Arab. Ariqatin nasab, yang kuat nasabnya. Artinya nasabnya memang murni nasab Arab. Itu dari nasab apa? Bani Kinanah, asli Bani Kinanah. Nah, itu asli Arab. Baik. Wal ilmi, dan ilmu. Secara keilmuan juga begitu. Keluarga dia adalah keluarga ilmu. Nah, banyak ulama dari keluarganya. Baik. Misalnya, fa'abuhu, bapak dia misalnya adalah imamun kabir, imam besar. Baik. Walahu ikhwatun, dan dia juga punya beberapa saudara laki-laki. Mereka Ishaq wa Abdurrahman wa Ismail. Wala'alla Badruddin, dan barangkali Badruddin Ibnu Jamaah huwa asyharuhum, dia yang paling terkenal dari saudara-saudaranya. Badruddin Ibnu Jamaah ini di antara saudara-saudaranya dia yang paling terkenal. Fahuwa alladhi sada ismuhu, fahuwa, maka dialah alladhi, orang sada, yang memimpin. Artinya apa? Paling terkenal. Dan ismuhu, namanya. Nah, dialah yang namanya paling terkenal. Kalau disebut Ibnu Jamaah, maksudnya siapa? Badruddin. Padahal Ibnu Jamaah banyak. Saudara dia saja ada berapa? Ada 3. Saudara kandung dia saja ada 3. Tapi ketika disebut Ibnu Jamaah, nah, yang dikenal adalah Badruddin. Wa ala dzikruhu, dan tinggi dzikruhu, sebutan dia, ala sairi ikhwanihi, dan mengalahkan seluruh saudara-saudaranya. Baik. Wulida Badruddin Ibnu Jamaah, Badruddin Ibnu Jamaah dilahirkan fi ailati ilmin ariqah, di dalam keluarga ilmu ariqah. Ariqah dari kata apa? Irq itu apa? Akar. Ada yang mengakar. Maksudnya apa? Keluarga yang memang di sini tempatnya ilmu. Makanya farada al-ilma, maka dia menyusu pada ilmu. Maksudnya apa? Nah, sejak awal, sejak kecil ilmu itu sudah jadi apa? Makan minum dia. Nah, sejak kapan? Mundu nu'umati adhafirihi, sejak apa? Kukunya masih lembek. Sejak bayi. Nah, sejak kukunya masih lembek. Baik. Falaqad ajazahu Ahmad bin Mufarrij ibn Ali ibn al-Mufarrij, atau Mufarraj. Nah, ibn Mufarraj, dia sudah diberi ijazah. Ijazah apa ini? Ijazah riwayah. Ijazah riwayah itu apa? Izin dari guru untuk muridnya meriwayatkan riwayat-riwayat dia. Nah, oleh siapa? Ahmad ibn Mufarraj bin Ali ibn Mufarraj. Tahun berapa? Sanata sittimi'ah wa sittin wa arba'in. Tahun 646. Coba dia lahir tahun berapa? Tadi? Dia lahir tahun 639. Baik. Coba. 639 sampai 646. Berapa tahun? Umur 7 tahun. Baik.
sudah diberi ijazah oleh Ahmad bin Mufarraj. Paham tuh? Wa qala anhu Badruddin. Badruddin berbicara tentang Ahmad bin Mufarraj. Huwa asnadu syaikhin. Dia adalah syekh, guru yang paling kuat isnadnya. Kataba ilayya bil ijazah. Yang menulis untukku bil ijazah. Ijazah apa? Riwayat. Yang menulis ijazah riwayat untukku. Baik. Wa ala hadha, atas dasar ini, fa inna syaikhahu, maka sesungguhnya guru Badruddin qad ajazahu, sudah memberi dia ijazah, wa huwa fis sanah as-sabi'ah min umrihi. Nah, saat dia umur 7 tahun. Masya Allah. Nah, jadi guru dia sudah memberi dia ijazah saat dia umur 7 tahun. Dan ini tentu dengan pertimbangan. Nah, ini setidaknya karena guru melihat apa? Potensi pada Badruddin Al-Kinani. Sehingga walaupun dia masih umur 7 tahun, guru berani beri ijazah dia. Yakin, ini nanti akan apa? Jadi ulama ini. Baik. Amma ulumuhu, adapun ilmunya Badruddin. Coba apa ilmu dia? Coba apa hafalan dia kira-kira? Nah, kira-kira apa Pak Ahmad? 5 bab rukun iman. Apa? Tali keimanan. Apa lagi apa? Baik. Faqad qala rahimahullah ta'ala an-nafsi. Nah, Badruddin rahimahullah ta'ala pernah berbicara tentang dirinya fi muqaddimati kitabihi, di dalam muqaddimah kitabnya Kashful Ma'ani fi Mutasyabihil Mathani. Baik. Safhah kam? Safhah 50 wa 80. Halaman 85. Falamma mannallahu ta'ala, ketika Allah telah menganugerahkan kepadaku bil Qur'anil Aziz, dengan Al-Qur'anil Aziz, wa hifdhihi, dan menghafal Al-Qur'an, wa tahsilihi, dan mempelajarinya. Baik. Ketika Allah telah memberi anugerah kepada saya Al-Quran, hafal Quran, faham tafsirnya, berarti ini apa ini? Nah, ini gambaran tentang ilmu dia. Yang pertama apa? Hafal Quran, ahli tafsir. Baik. Yudhafu ila dzalik, ditambahkan pada demikian tadi, annahu, sesungguhnya Badruddin qad darasa, sungguh telah belajar fil madaris al-ilmiyah, di dalam sekolah-sekolah ilmu. Baik. Kalau bicara ilmu, namanya ilmu dalam apa istilah ulama, maksudnya adalah ilmu-ilmu apa? Syariah, ilmu-ilmu Islam. Nah, beda dengan sekarang. Nah, di sekolah-sekolah Arab, nah, jurusan yang dimaksud dengan jurusan ilmi itu adalah jurusan-jurusan yang terkait dengan apa? Ilmu-ilmu dunia. Nah, baik. Allati kanat fi baladihi Hamad, yang ada di negara dia, kota dia, yaitu Hamad. Fi awwali marahili ta'limihi, di awal apa? Perjalanan belajar dia. Tahapan belajar dia. Baik. Jadi di awal dia belajar di madrasah-madrasah yang ada di kota Hamad. Baik. Waqad tanaqqala rahimahullah ta'ala, Badruddin rahimahullah ta'ala berpindah-pindah li sama'il ilmi, untuk mendengarkan ilmu fi mudunin katsirah, di banyak kota. Tidak hanya di Hamad tok. Ini kebiasaan ahli ilmu. Mereka punya apa? Adat rihlatun fi talabil ilm. Ada adat apa? Merantau untuk mencari ilmu. Baik. Sehingga kalau ahli ilmu pasti ditanya,
pasti orang pasti akan penasaran mencari di mana saja dia pernah belajar. Nah, baik, dia pernah ke kota mana saja, itu adat mereka. Nah, misal Halab, misalnya kota Halab, Dimashq, Damaskus. Halab itu mana? Sekarang di mana? Suriah. Damaskus, Suriah. Wal Qahirah, mana itu? Mesir. Baik, wa Madinah Qus. Mana Qus? Fi Sa'id Mesir. Baik, juga di Mesir. Wal Iskandariyah. Di mana Iskandariyah? Nah? Mesir. Nah, wal Quds. Quds di mana? Palestina. Baik. Laqad harasa Ibnu Jama'ah rahimahullah ta'ala, Ibnu Jama'ah rahimahullah ta'ala sungguh bersemangat ala talabil ilmi, untuk mencari ilmu. Wa rahala fi sabili dzalik, dan dia merantau untuk mendapatkan ilmu. Wal taqa, dan dia bertemu bil adid, dengan jumlah yang banyak, minas syuyukhi, dari guru-guru, ala ikhtilafi madahibihim, nah, dengan berbeda-bedanya madhab mereka. Wa akhadha anhum. Jadi dia bertemu dengan banyak guru dengan berbeda-beda madhab. Nah, jadi guru dia banyak dengan latar belakang madhab yang berbeda-beda. Baik. Wa qad balagha adadu syuyukhihi, jumlah guru-guru dia sampai berapa? Dijelaskan fi masyakhatihi, di dalam kitab masyakhahnya dia. Masyakhah itu apa? Masyakhah itu kitab yang di dalamnya itu terdapat atau isinya adalah penjelasan tentang guru-gurunya penulis siapa, riwayat-riwayat dia dari gurunya itu apa saja, sanad dia sampai misalnya dari guru dia sampai ke penulis kitab yang dia riwayatkan dari gurunya bagaimana. Itu namanya kitab apa? Masyakhah. Masyakhah. Nah, ada juga disebut dengan istilah tabat. Tabat atau athbat. Ada juga disebut dengan istilah barnamaj. Nah, ada juga disebut dengan istilah fihras. Nah, isinya sama. Nah, biasanya ulama-ulama dia akan menulis kitab yang berisi itu. Artinya guru-guru dia siapa saja, dia meriwayatkan apa saja dari gurunya, sanad dia itu dari gurunya itu bagaimana, ditulis begitu biasanya. Baik. Allati kharrajaha lahu, yang mengeluarkan untuknya tilmidhuhu. Nah, guru dia, murid dia. Jadi yang menulis masyakhah ini muridnya. Baik, yang menyusun masyakhah ini siapa? Murid Ibnu Jama'ah. Nah, nama muridnya siapa namanya? Al-Birzali. Baik. Jumlah guru Ibnu Jama'ah sampai berapa? Nah, 74 syaikhan. 74 syaikh, 74 guru. Guru kita ada berapa? Hah? Baru satu. Enggak. Gurunya baru satu, belajarnya 1 bulan sekali. Oh iya. Nah, minhum, dari mereka imra'atun wahidah, seorang perempuan. Dari 74 guru Ibnu Jama'ah ada 1 yang perempuan. Wa qad kharraja huwa, dan sungguh telah mengeluarkan huwa, dia Ibnu Jama'ah, li nafsihi, untuk dirinya, aydan lagi. Artinya Ibnu Jama'ah sendiri yang menulis masyakhah ini. Kalau yang sebelumnya masyakhah yang ditulis oleh siapa? Muridnya. Kama kharraja lahu al-Ma'syarani, sebagaimana
yang menulis untuknya Al-Ma'syarani. Nah, masyayikhatan pada kitab Al-Masyayikhah. Jadi selain Al-Birzali, Ibnu Jama'ah juga menulis masyayikhah. Al-Ma'syarani juga menulis masyayikhah untuk Ibnu Jama'ah. Wa hadha dalilu kathrati syuyukhihi. Ini adalah dalil, bukti banyaknya gurunya Ibnu Jama'ah. Wa ghazarati ilmihi, dan banyaknya ilmu. Ghazir itu apa? Ghazir itu matarun ghazirun, hujan yang deras. Maksudnya apa itu? Kalau ilmunya deras itu adalah apa? Dakwanya. Wa quwwati syakhsiyatihi, dan kuatnya syakhsiyah. Syakhsiyah itu apa? Profil. Nah, profilnya dia rahimahullah ta'ala. Baik. Wasafahu Abul Fida, menjelaskan tentang sifat Ibnu Jama'ah. Siapa Abul Fida? Fil Mukhtasar fi Akhbaril Bashar, dalam kitab Al-Mukhtasar fi Akhbaril Bashar. Biqaulihi, dengan ucapan Abul Fida, Hasan al-Majmu', dia bagus al-Majmu', yang dikumpulkannya. Artinya apa? Dia punya banyak kitab-kitab yang bagus. Kana yantawi ala dinin, dia yantawi. Apa yantawi? Melipat diri. Apa melipat diri? Sangat concern ala dinin, atas agama. Jadi orangnya hanya sibuk urusan agama. Wa ta'abbudin, dan ibadah. Wa tasawwunin, dan menjaga diri dari apa? Maksiat. Jadi yantawi ala dinin. Yantawi ala dinin, melipat. Nah, ala dinin maksudnya apa? Di dalam dirinya terkumpul, gitu ya maksudnya ya. Tadi agak keliru. Jadi di dalam dirinya terkumpul beberapa perkara. Satu apa? Din, agama, ta'abbud, ibadah, tasawwun, menjaga diri dari apa? Maksiat. Wa tasawwufin, dan tasawuf. Tasawuf apa itu? Tasawuf di kalangan ulama dahulu, nah, itu maksudnya adalah apa? Zuhud dan semangat ibadah. Zuhud dari dunia dan semangat ibadah. Jadi kalau bicara tasawuf di kalangan salaf, ya itu. Cuma kemudian setelah itu namanya tasawuf itu zuhudnya ya sudah. Zuhud yang tidak sesuai syariat, ibadah yang tidak sesuai syariat. Ini yang apa? Yang diingkari oleh para ulama. Tapi kalau sekedar zuhud, nah yang apa? Memang itu diajarkan oleh syariat, mengajak akhlak-akhlak yang sesuai dengan syariat, semangat ibadah yang sesuai dengan syariat. Nah, ini baik. Ini baik. Tapi kalau sudah ibadah yang diada-adakan, wirid yang diada-adakan, zuhud yang diada-adakan, ini yang tidak benar. Baik. Kalau yang seperti ini paling tidak adalah tasawuf model seperti ini, paling tidak adalah bid'ah. Adalah apa? Bid'ah. Nah, di atasnya lagi levelnya adalah dhalalah, ini sesat. Nah, ada yang lebih parah, menjadikan orangnya zindik. Orangnya apa? Jadi zindik. Nah, kelihatannya di situ apa? Mengajak orang ibadah. Nah, kelihatannya mengajarkan Islam, tapi justru di dalamnya adalah merusak Islam. Baik. Wa aklin, dan akal. Wa waqarin, dan waqar. Waqar itu apa? Waqar itu sikap yang berwibawa. Bawaannya tenang. Ya, jalannya tenang, gayanya tenang, enggak banyak toleh, enggak pecicilan. Itu namanya apa? Waqar. Dan wajalalatin, dan kewibawaan, wa tawadhu'in, dan tawadhu. Nah, di dalam diri Ibnu Jama'ah, nah,
terdapat ini semuanya. Agama, ibadah, terjaga dari dosa. Terus apalagi kesederhanaan, kezuhudan, semangat ibadah, akal, waqar, jalalah dan tawadhu. Baik. Wa humidat siratuhu. Wa humidat dan disanjung siratuhu, perjalanan hidupnya. Baik. Perjalanan hidupnya adalah perjalanan hidup yang layak untuk dipuji dan dipuji betul. Wa ruziqal qabul, dan dia diberi rezeki al-qabul, diterima. Minal khasi wal 'am, dari orang-orang khusus dan orang-orang umum. Di kalangan ahli ilmu dia diterima, di kalangan orang awam dia diterima. Di mana dia diterima? Baik. Wa mahasinuhu katsira, kebaikan dia sangat banyak. Baik. Kemudian itu belajar dia. Darrasa fi ashhari madarisi asrihi. Dia mengajar di sekolah-sekolah paling terkenal di zamannya. Min hadhil madaris, termasuk sekolah-sekolah ini yang dia mengajar di dalamnya adalah yang pertama fi Dimashq, di Damaskus. Nah, dia pernah mengajar di mana saja? Al-Madrasah Al-Qaimariyah. Yang kedua, wal Madrasah Al-Adaliyah Al-Kubra. Wa qad wulida waladuhu. Anak beliau dilahirkan di mana? Wa qad wulida waladuhu Al-Qadhi Izzuddin ibn Jama'ah bimanzilihi fi hadhihi al-madrasah. Wulida dilahirkan waladuhu, anak beliau yaitu Al-Qadhi Izzuddin ibn Jama'ah bimanzilihi, di tempat dia, fi hadhihi al-madrasah, di madrasah ini. Di madrasah mana? Al-Adaliyah. Baik. Jadi anak beliau Al-Qadhi Izzuddin ibn Jama'ah dilahirkan di tempat atau di rumah beliau di dalam madrasah ini. Madrasah apa? Al-Adaliyah. Baik. Wal madrasah asy-syamiyah al-barraniyah, wal madrasah an-nasiriyah al-juwaniyah, wal madrasah al-ghazaliyah. Baik. Ini di mana nih? Di Damaskus. Dia mengajar sekurangnya di dalam berapa madrasah ini? 1, 2, 3, 4, 5. Baik. Wa darrasa fi madarisil Qahirah. Dia juga mengajar di sekolah-sekolah di Kairo. Aydan juga minha di antaranya adalah Al-Madrasah As-Salihiyah. Baik, As-Salihiyah, di Madrasah As-Salihiyah. Wal Madrasah An-Nasiriyah, wal Madrasah Al-Kamiliyah. Baik, wa Jami' Ibn Tulun. Dia juga mengajar di Masjid Jami' Ibn Tulun. Wa Jami' Al-Hakim, di Masjid Jami' Al-Hakim. Wa Zawiyatus Syafi'i, dan Zawiyah Asy-Syafi'i. Zawiyah Asy-Syafi'i itu maksudnya apa ini? Halaqah khusus dalam mazhab Syafi'i bil Jami' Al-Atiq. Nah, di Masjid Jami' Al-Atiq. Wal Madrasah Al-Khashabiyah. Madrasah Al-Khashabiyah. Wa hiya Zawiyah As-Salahiyah bil Jami' Al-Atiq. Dia adalah apa? Zawiyah. Zawiyah ini ibarat dari halaqah. As-Salahiyah. Yang berafiliasi ke sekolah apa tadi? As-Salahiyah bil Jami' Al-Atiq. Dari Masjid Jami' Al-Atiq. Wal Mashhad Al-Husaini. Nama madrasah. Ini adalah madrasah-madrasah yang Ibn Jama'ah mengajar di dalamnya. Baik. Sekarang, biasanya ulama juga dikenal dengan apanya? Murid-muridnya. Nah, jadi namanya ulama itu dikenal dengan apanya? Peninggalannya. Peninggalan dia apa? Termasuk cerita tentang dia pernah mengajar di mana, murid-murid dia siapa saja, karya dia apa saja. Nah ini coba. Murid itu menggambarkan ilmu gurunya. Murid itu menggambarkan ilmu gurunya. Nah, kalau mayoritas muridnya gak kena, nah berarti gurunya kurang lebih ya seperti itu. Gitu ya.
Baik. Kalau mayoritas muridnya akidahnya nggak jelas, berarti gurunya ya kurang lebih seperti itu. Gitu ya. Wa min ashhari talamidhihi, dan murid-murid beliau yang paling terkenal di antaranya adalah alladzina kana lahum al-athar al-kabir. Orang-orang yang memiliki jejak yang besar alal ma'arif al-arabiyyah, atas keilmuan Arab, pengetahuan Arab, wal ulum al-islamiyah, dan ilmu-ilmu keislaman. Termasuk murid-murid beliau yang memiliki dampak besar terhadap pengetahuan terkait dengan bahasa Arab dan ilmu-ilmu Islam. Yang pertama adalah Syekh Qutbuddin Abu Abdullah Muhammad bin Abdus Samad ibn Abdul Qadir As-Simbati. Wafat tahun 722 Hijriah. Yang kedua adalah Al-Imam Al-Muhaddits Nuruddin Ali ibn Jabir Al-Hashimi. Wafat tahun 725. Yang ketiga Al-Imam Al-Hafidh Al-Mu'arrikh Alamuddin Abu Muhammad Al-Qasim bin Muhammad ibn Yusuf Al-Birzali. Yang keempat adalah Al-Imam Al-Alim Syamsuddin Muhammad bin Ahmad ibn Haidara ibn Aqil, wafat tahun 741 Hijriah. Baik, yang kelima Al-Imam Athiruddin Abu Hayyan Muhammad bin Yusuf ibn Ali Al-Andalusi, wafat tahun 745 Hijriah. Yang keenam Al-Imam Syamsuddin Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Uthman Al-Dhahabi. Baik. Yang ketujuh Al-Imam Kamaluddin Tha'lab ibn Ja'far ibn Ali Al-Udfui. Baik. Wafat tahun 749. Yang kedelapan Al-Syekh Al-Qadhi Imaduddin Muhammad bin Ishaq ibn Muhammad Al-Murtada. Yang kesembilan Al-Imam Al-Mu'arrikh Salahuddin Khalil ibn Aibak As-Safadi. Wafat tahun 764. Wa ghairuhum kathir. Nah, jadi gambaran. Nah, ulama-ulama yang lulus dari pendidikan dia semisal ini. Semisal ini. Nah, penulis hanya mencontohkan berapa? 9. Yang tidak dicantumkan lebih banyak. Baik. Kita lihat penyaksian para ulama dan sanjungan mereka kepada Ibnu Jamaah. Apa ini? Ini bukti kealiman dia. Wala ya'rifu fadla dzil fadli illa ulul fadli. Nah, keutamaan seseorang yang tahu betul adalah orang yang memiliki keutamaan. Nah, yang bisa menilai keilmuan seseorang siapa? Ahli ilmu. Nah, orang walaupun misalnya banyak yang menyanjung keilmuan dia ulama hebat, ulama besar. Tapi kalau yang ngomong begitu cuma murid-muridnya, orang-orang awam, ya nggak bisa dipercaya. Ya, nah walaupun digelari ulama besar, al-mujaddid, lubis dan seterusnya. Nah, ya kita lihat siapa yang ngomong, gitu ya. Yang ngomong begitu ulama atau bukan? Ya, kalau yang ngomong begitu adalah ulama, bisa kita percaya. Tapi kalau yang ngomong begitu orang awam, ya beda, gitu ya. Sekarang gambarannya. Coba, orang sekarang paling suka dengan apa? Bola. Baik. Ada orang disanjung-sanjung. Dia jago main bola. Nah, siapa yang nyanjung? Wong desa-desa sing taruh bal-balan. Emang dia paling jago main bola RT ini di situ. Nah, gitu loh ya. Nah, tapi kalau yang menyanjung dia itu adalah pemain bola kelas dunia atau pemain bola profesional, kita baru apa?
baru percaya, ini ahli, ini betul nih, nah, pemain bola top bener ini, gitu ya. Ini gambaran. Baik. Nah, qala Adz-Dzahabi rahimahullah taala, walahu musyarakatun, bagi Ibnu Jamaah musyarakatun, andil, baik, hasanatun yang bagus, fi ulumil Islam, di dalam keilmuan Islam. Dan dia memiliki andil yang bagus dalam keilmuan Islam. Ma'adinin wa ta'abbudin, beserta dengan agama dan ibadah. Artinya ahli agama dan ahli ibadah. Orang yang soleh yang ahli ibadah. Wa tasawufin dan tasawuf. Wa awsafin hamidah. Dan sifat-sifat yang terpuji. Wa ahkamin mahmudah. Dan ahkam, hukum-hukum, keputusan hukum mahmudah yang disanjung. Karena dia seorang apa? Seorang hakim besar. Baik. Walahu an-nadhmu, dia memiliki karya berupa nadham. Nadham itu apa? Nah, ilmu-ilmu yang dituangkan dalam bait. Baik, misalnya yang kita kenal nadham apa misalnya? Imriti itu apa, nadhamnya apa itu? Imriti itu nadham nahwu dari kitab apa? Al-Ajrumiyah misalnya. Baik. Wan nathar, dan nathar. Nathar itu apa? Matan-matan ilmu yang tidak berupa nadham. Namanya apa? Nathar. Wal khuta, dan khutbah-khutbah. Wat talamidah, dan murid-murid. Wal jalalah al-wafirah, dan apa? Kehormatan al-wafirah yang sempurna, yang sangat terhormat. Wal aqlut tam, dan akal yang sempurna. Wal khuluqur radhi, dan akhlak yang disenangi. Wallahu yahsinu khatimah. Mudah-mudahan Allah memperbaiki akhir hidupnya. Maksudnya, semoga Allah memberi dia husnul khatimah. Ini sanjungan dari Adz-Dzahabi. Adz-Dzahabi siapa Adz-Dzahabi? Ulama besar, penulis kitab apa yang paling terkenal? Caranya dia. Syiarul A'lam An-Nubala. Kitab dalam berapa jilid itu? Ada 15 jilid atau lebih itu. Segini kitabnya. Baik. Wa qala Tajuddin As-Subki, Syekhuna, guru kami, Qadhil Qudat. Nah, Qadhil Qudat ini asli julukannya seperti itu, cuma tadi oleh Syekh Ali diganti apa? Aqdal Qudat. Baik. Badruddin, Hakimul Iqlimain, hakimnya dua wilayah, Misr dan Syam. Dia pernah menjadi hakim agung di mana? Mesir dan Syam. Asli ini loh ya. Asli. Nah. Gak hanya pengakuan muridnya dulu mau diangkat qadhi di Mekah, tapi kayaknya jeluntrungnya. Baik. Wa nadhimu iqdil fakhar. Nah, dan perangkai. Apa perangkai? Orang yang merangkai. Iqdil fakhar. Iqdil apa? Kalung. Fakhar itu apa? Kebanggaan. Artinya apa? Orang yang memiliki banyak hal-hal yang bisa dibanggakan. Ya, saking banyaknya itu bisa dirangkai jadi apa? Kalung. Baik. Alladzi la yusama, yang tidak bisa disaingi. Mutahallin bil afaf. Nah, ya. Menghiasi dirinya dengan sifat yang terjaga dari dosa ataupun dari hal-hal yang tidak pantas. Mutakhallin, membersihkan diri, illa an miqdaril kafaf, kecuali dari kadar kecukupan. Artinya apa? Dia dalam urusan dunia dia tidak mengambil yang lebih dari kecukupan dia.
Jadi ma'isyahnya secukupnya tok. Oh ya sama dengan saya gitu ya. Nah, cukupnya itu beda ya artinya. Nah, cukup beli mobil, cukup beli apa? Nah, bikin rumah yang besar, cukup buat payung, nah, beda. Itu bukan secukupnya kayak gitu. eh, Muhaddithun ahli hadis, faqihun ahli fiqih, dzu aqlin memiliki akal, la yaqumu yang tidak memiliki atau tidak apa? Nah, yaqumu yang tidak memiliki asatirul hukama, para tokoh hakim di sini maksudnya apa? Orang bijak ahli ilmu, bima jama'a fi, dengan apa-apa jamaah yang mengumpulkan siapa yang bunuh jamaah fihi di dalamnya. Artinya apa? Nah, jadi akal yang dia miliki, kecerdasan yang dia miliki itu kalau dibandingkan dengan akalnya banyak ahli ilmu atau banyak orang bijak dan sebagainya. Baik. Waqala Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala. Siapa ini? Nah, baik, kenalnya Ibnu Katsir. Baik, tafsir Ibnu Katsir. Baik, apa lagi karya dia? Al-Bidayah wan Nihayah. Apa lagi karya dia? Hah? Ada lagi enggak? Ya banyak. Baik. Ibnu Jama'ah adalah al-alim, ahli ilmu, Syekhul Islam. So, yang juluki siapa? Ibnu Katsir, Badruddin Abu Abdillah. Wasami al-hadith. Nah, dia banyak mendengar hadis. Wastaghalla bil ilm, sibuk dengan ilmu. Wa hassala uluman muta'addidah, dan dia menghasilkan dan mempelajari, mendapatkan ilmu yang bermacam-macam. Artinya keahlian dia tidak hanya satu bidang ilmu. Wa taqaddama, dan dia maju, dan wasada aqranahu, dan memimpin orang-orang sekitarnya. Maksudnya apa? Ilmu dia dibandingkan dengan orang yang semasa dia. Nah, dia yang paling di depan. Ma'ar ri'asah. Nah, ditambah lagi dengan ar-ri'asah, kedudukan dia. Wad-diyanah, dan agama dia. Was-siyanah, dan terjaganya dia. Wal-wara', dan sikap wara' dia. Wa kaffil adha. Nah, dan menahan diri dari menyakiti. Nah, wajumi'a lahu khutabun, dan dikumpulkan baginya khutabun, beberapa khutbah. Kana yaktubu biha, yang dia berkhutbah dengannya. Artinya banyak khutbah-khutbah dia yang ditulis. Itu menunjukkan apa? Hah? Nah, dia adalah khatib yang istimewa. Nah, sehingga khutbah-khutbahnya dia banyak dicari, ditulis. Coba khutbah kita. Baik. Fiti bisautin fiha. Baik, di dalam baiknya suara fiha, di dalam khutbah. Ketika dia khutbah suaranya bagus. Nah, wa fi qiraatihi, dan di dalam bacaan dia fil mihrab, di dalam mihrab. Nah, ketika dia membaca Al-Quran di mihrab juga banyak apa? Nah, yang merangkumnya. Wa ghairihi. Baik. Wa qala Taqiyuddin Muhammad bin Fahad Al-Makki, istaghalla. Dia menyibukkan diri dengan apa? Dengan ilmu. Wa hassala, dan dia menghasilkan ilmu. Artinya menghasilkan ilmu, belajar sampai bisa.
wa syaraka dan andil fi funun di dalam beberapa cabang minal ilmi dari ilmu. Dia juga punya andil banyak dalam bidang-bidang ilmu. Fatabahhara fiha, maka dia bertabahhur itu memiliki ilmu yang luas fiha di dalam cabang-cabang ilmu itu. Artinya dia betul-betul menguasai wawasan dia terhadap cabang-cabang ilmu yang dia pelajari secara luas. Nah, ibarat lautan. Ibarat apa? Lautan. Wa tamayyaza fi at-tafsir wal fiqh. Nah, dia memiliki keistimewaan di dalam bidang tafsir dan fikih. Nah, dia menonjol dalam bidang tafsir dan fikih. Wa uniya bir riwayah, dan memberikan perhatian terhadap ilmu riwayat, ilmu hadis. Nah, fajama'ah, maka dia mengumpulkan pada ilmu, wasannafa, dan dia menyusun kitab ilmu, karya ilmu. Washtahara situhu, nah, washtahara dan terkenal situhu. Apa sit itu? Dari kata saut. Apa maksudnya? Suara. Apa maksudnya? Nama baik dia, nama dia. Nama baik dia terkenal. Waliya qada al-iklimain, dia pernah menjabat sebagai qadhi di dua wilayah. Mana itu? Pernah menjabat qadhi di Mesir dan menjabat qadhi di Syam. Baik. Fahumidat siratuhu, maka sejarahnya pun sejarah yang terpuji. Qala Adz-Dzahabi, kembali Adz-Dzahabi, walahu tawalif, tawalif itu ta'alif. Nah, dia memiliki beberapa karya fil fikih, di dalam ilmu fikih, wal hadis dan ilmu hadis, wal usul dan ilmu usul fikih, wat tarikh dan sejarah, wa ghairi dzalika. Banyak karya dia. Ya, termasuk kitab yang kita pegang ini. Wa qala as-Safadi wa kana qawiyal musyarakah, dan dia memiliki andil yang kuat fi ulumil hadis, di dalam ilmu hadis, wal fiqh wat tafsir. Nah, walahu tasanif. Nah, wa qala Ibnu Katsir mengatakan walahu tasaniful fa'iqah, dia memiliki beberapa karya tulis al-fa'iqah yang istimewa. Fa'iq itu tinggi, maksudnya apa? Tinggi nilainya, istimewa. Nah, karya-karya dia banyak dan istimewa. Siapa yang ngaku ini? Ibnu Katsir dan Adz-Dzahabi, As-Safadi, ulama-ulama besar semua. Wa qala al-Isnawi sami'a katsira, dia banyak mendengar ilmu. Wa ashghala, apa artinya ashghala? Menyibukkan. Kalau istaghala, sibuk. Kalau ashghala, menyibukkan. Menyibukkan siapa? Orang lain. Maksudnya apa? Nah, membuat orang lain sibuk dengan ilmu, maksudnya apa? Mengajar. Mengajarkan ilmu. Nah, bi'ulumin katsiratin, dengan ilmu-ilmu yang banyak. Jadi dia juga banyak mengajarkan ilmu. Nah, ilmu yang dia ajarkan macamnya banyak. Wasannafa fi katsirin minha, dan dia membuat karya tulis fi katsir, di dalam banyak dari ilmu-ilmu. Dan dia punya banyak karya tulis dalam bidang-bidang ilmu. Baik, qala Ibnu Habib, lahu tasanifu adidatun, dia memiliki beberapa karya tulis yang banyak. Wa qita'u nazmin, dan memiliki beberapa nazam. Beberapa apa? Nazam, bait-bait ilmu. Baik, sebanyak apa sih? Nah, ini coba. Nah, Syekh akan menampilkan sebagian saja dari karya Ibnu Jama'ah, dan nanti akan kita bandingkan dengan kita. Nah. Baik.
Milik apa? Sebagian. Jadi ini tidak semua. Tapi tadi sebagian mu'allafatihi, karya-karya dia. Baik. Yang pertama adalah arba'una hadithan tusaiyatan. Itu mungkin tulisannya kurang alif, hadithan gitu. 40 hadis tusaiyah. Tusaiyah itu artinya yang sanadnya dari dia ke Nabi cuma 9. Yang untuk zaman dia itu sanad yang ali, yang tinggi. Ya, kalau Al-Bukhari punya hadis-hadis apa? Thulathiyah. Yang sanadnya dari dia sampai ke Nabi cuma 3. Nah, 40 hadis yang sanadnya cuma 9. Ya, nah, jadi dari dia sampai Nabi itu cuma 9 guru. Ya. Kemudian urjuzah fil khulafa. Urjuzah itu apa? Urjuzah itu salah satu jenis apa? Syair atau nazam. Nah, fil khulafa, nah, yang bercerita tentang apa? Para khalifah. Baik. Yang ketiga kitab Unsul Mudzakarah fi ma yustahsanu fil mudzakarah. Yang keempat at-tibyan fi mubahamatil Quran. Yang kelima tajnidul ajnad wa jihatul jihad. Yang keenam tahrirul ahkam fi tadbiri jaishi ahli Islam. Baik, ini kitab-kitab yang dicetak. Kalau ada tanda tok itu artinya kitab ini ada dicetak, ada. Ya, kita bisa cari di pasaran ada. Baik. Kemudian tahrirul ahkam fi tadbiri jaishi ahli Islam. Yang ketujuh tadhkiratus sami' wal mutakallim fi adabil alim wal muta'allim. Nah, wa huwa aslu kitabina hadha. Nah, kitab itu adalah asal kitab kita ini. Baik, kitabnya juga ada dicetak. Baik. Yang kedelapan Tarajimul Bukhari juga ada dicetak. Baik. Yang 9 Tanqihul Munadharah fi Tashihil Mukhabarah. Yang ke-10 Hujjatus Suluk fi Muhadatil Muluk. Yang ke-11 Diwan Khutbah. Nah, ini khutbah-khutbah dia yang tertulis. Baik. Yang tapi tidak ada keterangan dicetak atau tidak. Baik. Yang ke-12 Syarhu Kafiyat Ibn al-Hajib. Yang ke-13 Ad-Dhiya Al-Kamil fi Syahr Syamil. Yang ke-14 Ghurarul Bayan fi man lam yusamma fil Quran. Baik. Wa huwa mukhtasarun li kitab At-Tibyan. Kitab At-Tibyan yang mana? Yang nomor 4 At-Tibyan fi Mubahamatil Quran. Baik. Nah, diringkas lagi menjadi kitab apa? Ghurarul Bayan. Baik. Yang ke-15 Al-Fawaid Al-Laihah min Suratil Fatihah. Yang ke-16 Kashful Ma'ani fi Mutashabihil Mathani. Yang ke-17 Al-Mukhtasar Al-Kabir fi Sirah. Yang ke-18 Al-Masalik fi Ilmi Al-Manasib. 19 Mustanadul Ajnad fi Alatil Jihad. Yang ke-20 Al-Manhal Rawi fi Ulumil Hadith. Baik, 21 Nurul Raud. Nurul Raud adalah bahwa mukhtasar adalah ringkasan li kitabir Raud al-Unuf. Nah, kitab ar-Raud al-Unuf milik siapa? Lis-Suhaili. Baik. Qala Ibnu Katsir thumma nuqila kayaknya udah capek. Thumma nuqila ila qada'id diyar al-Misriyah. Kemudian dia dipindah untuk menjadi qadhi di Mesir. Diyar al-Misriyah artinya di negara Mesir. Ba'da wafat Syekh Taqiyuddin Ibn Daqiq al-Eid. Setelah wafatnya Syekh Taqiyuddin Ibn Daqiq al-Eid. Jadi dia menjadi qadhi di Mesir setelah Ibn Daqiq al-Eid. Falam yazal hakiman biha. Nah, dia terus menjadi hakim di Mesir sampai kapan?
ila an adarra wa kabira, sampai dia sudah buta dan tua. Wa dha'ufat ahwaluhu, kondisinya lemah. Fastaqala, maka dia minta pensiun. Minta apa? Pensiun. Fa'uqila, maka dia dibebaskan dari tugasnya. Jadi setelah dia tua, kondisinya lemah, dia minta untuk dibebas tugaskan. Baik. Wa tawalla makanahu, dan menduduki pada jabatan dia al-Qazwaini. Nah, setelah dia jabatan dia atau kedudukan dia diduduki oleh siapa? Al-Qazwaini. Baik. Wa baqiyat ma'ahu ba'dul jihad. Nah, dan tetap bersama dia sebagian al-jihad. Al-jihad itu apa? Al-jihad itu beberapa misalnya beberapa urusan, gitu. Artinya tidak semua masalah pokok itu dia tinggalkan, enggak. Nah, jadi dia juga masih aktif tapi tidak secara keseluruhan. Baik. Wa rutibat lahu rawatib al-katsirah ad-darrah, dan dia diberi gaji yang banyak yang terus mengalir. Baik. Katanya tadi orangnya zuhud. Jelas antara zuhud dan kemiskinan itu tidak mutalazim. Tidak apa? Mutalazim. Apa mutalazim itu? Tidak berkaitan. Tidak berkaitan. Nah, orang itu bisa zuhud walaupun penghasilannya banyak, walaupun kaya. Orang itu bisa tidak zuhud walaupun dia miskin. Ya enggak? Nah, banyak orang miskin tapi dia enggak zuhud. Buktinya apa? Nah, walaupun dia miskin, dia tuh penghayal ulung. Nah, hayalannya apa? Hayalannya pengen punya gedung paling besar dari Bandar Lampung. Pengen jadi orang yang paling kaya di Lampung. Ternyata apa? Begitu sadar bangun dari tidurnya, ternyata orang yang paling besar hutangnya. Ini walaupun miskin, ini enggak zuhud. Ila an tuwfiya lailatal itsnin, sampai beliau wafat malam Senin ba'da Isya al-akhirah, setelah Isya. Hadi Ishri Jumadil Ula, tanggal 21 Jumadil Ula. Baik, wa qad akmala 94 sanah. Dia menyempurnakan 94 tahun, wa syahran, lebih 1 bulan, wa iyaman, lebih beberapa hari. Jadi umurnya sampai 94 tahun, lebih 1 bulan dan beberapa hari. Masya Allah. Baik. Wa sulliya alaihi minal ghad. Dia disolati besoknya, qabla zuhri, sebelum zuhur. Bil Jami' An-Nasiri di Mesir, di Masjid Jami' An-Nasiri di kota Mesir. Wa dufina bil Qarafah, beliau dikuburkan di Al-Qarafah, nama daerah. Wa kana janazatuhu ilah, wa kana, dan ada janazatuhu, artinya orang yang mengikuti jenazah dia sangat banyak, dan yang mengantarkan jenazahnya sangat banyak. Itu kalau dekat itu muatan ini dia baru ya banget, karena orang yang berdekatan kalau melihat banyaknya itu bisa berdek kok. Nah, itu namanya ahli. Jadi naktafi bihadzal qadar, kita cukup sampai sekian kajian kita pada hari ini. Nah, dari apa yang kita baca dari muqaddimah dan biografi Ibnu Jama'ah, mudah-mudahan bisa menginspirasi kita. Amin. Baik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.